Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Sukandar. Saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan tentang profesi, kode etik, dan profesionalisme. Definisi profesi. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia. Di dalamnya, pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, kecenderungan sejarah dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi. Ciri-ciri utama profesi. Sebuah profesi mensyaratkan pelatihan eksistensi sebelum memasuki sebuah profesi. Pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Ciri tambahan profesi: adanya proses lisensi atau sertifikat, adanya organisasi, otonomi dalam pekerjaannya. Fungsi dari kode etik profesi. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika terbagi atas dua bidang besar. 1. Etika umum, meliputi prinsip dan moral. 2. Etika khusus, meliputi etika individu, etika sosial yang hanya berlaku bagi kelompok profesi tertentu disebut kode etika atau kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan tidak baik, dan apa yang tidak benar tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Sifat-sifat kode etik profesional. Sifat dan orientasi kode etik hendaknya: 1. Singkat, 2. Sederhana, 3. Jelas dan konsisten, 4. Masuk akal, 5. Dapat diterima, 6. Praktis dan dapat dilaksanakan, 7. Komprehensif dan lengkap, 8. Positif dan dalam formulasinya. Orientasi kode etik hendaknya ditunjukkan kepada 1. Rekan, 2. Profesi, 3. Badan, 4. Nasabah atau pemakai, 5. Negara, dan 6. Masyarakat. Kode etik ilmuwan informasi. Pada tahun 1895 muncullah istilah dokumentasi, sedangkan orang yang bergerak dalam bidang dokumentasi menyebut diri mereka sebagai dokumentalis. Digunakan di Eropa Barat. Di Amerika Serikat, istilah dokumentasi diganti menjadi ilmu informasi, American Documentation Institute atau ADI. Kemudian diganti menjadi American Society for Information, ASIS. Kode etik ilmuwan informasi. ASIS Professionalism Committee yang membuat rancangan ASIS Code of Ethics for Information Profesional. Kode etik yang dihasilkan terdiri dari preambel dan 4 kategori bertanggung jawab etika, masing-masing pada pribadi, masyarakat, sponsor, nasabah atau atasan, dan pada profesi. Kesulitan menyusun kode etik menyangkut apakah yang dimaksudkan dengan kode etik dan bagaimana seharusnya.
bagaimana kode etik akan digunakan, tingkat rincian kode etik, dan siapa yang menjadi sasaran kode etik, dan kode etik diperuntukkan bagi kepentingan siapa. Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukan kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat berbekal keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut. Dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Pengertian profesional. Orang-orang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu, memerlukan latihan khusus dengan suatu kurun waktu. Hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian tinggi, hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu, atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu sesuai keahlian. Memiliki pendidikan khusus yaitu keahlian dan keterampilan, dan memiliki dasar pendidikan dan pelatihan serta pengalaman dalam kurun waktu untuk menunjang keahliannya. Memahami kaidah dan standar moral profesi serta etika profesi dalam bidang pekerjaannya. Berupaya mengutamakan kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Ada izin khusus dari instansi yang berwenang untuk menjalankan profesinya, terorganisir dalam suatu induk organisasi sebagai pengawasnya. 3 watak kerja profesionalisme. Kerja seorang profesional itu beretikat untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti, dan oleh karena tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan atau pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. Kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknik dan kualitas moral, harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupaya kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama dalam sebuah organisasi profesi. Dikarenakan profesional apabila seorang profesional dituntut memiliki pengetahuan, penerapan keahlian, tanggung jawab sosial, pengendalian diri, etika masyarakat sesuai profesinya. Dukungan profesi. Menurut Brandeis yang dikutip, untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa ciri-ciri pengetahuan diabadikan untuk kepentingan orang lain. Keberhasilan tersebut bukan diselesaikan pada keuntungan finansial. Didukung oleh adanya organisasi atau asosiasi profesi, dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam mengajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan. Ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. 3 watak kerja profesionalisme. Menurut Harris pada tahun 95, ruang gerak seorang profesional ini akan diatur melalui etika profesi yang distandarkan dalam bentuk kode etik profesi. Pelanggaran terhadap kode etik profesi bisa dalam berbagai bentuk, meskipun dalam praktek yang umum dijumpai akan mencakup 2 kasus utama, yaitu A. Pelanggaran terhadap perbuatan yang tidak mencerminkan respek terhadap nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi oleh profesi itu, memperdagangkan jasa atau membeda-bedakan pelayanan jasa atas dasar keinginan untuk mendapatkan keuntungan uang yang berlebihan atau kekuatan, merupakan perbuatan yang sering dianggap melanggar kode etik profesi. B. Pelanggaran terhadap perbuatan pelayanan jasa profesi yang kurang mencerminkan kualitas keahlian yang sulit atau kurang dapat dipertanggungjawabkan menurut standar maupun kriteria profesional. Profesi bersifat luhur. Dalam profesi yang luhur, officium nobile, motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukan. Di samping itu juga terdapat 2 prinsip utama yang penting, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu
dan mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Untuk melakukan profesi yang luhur secara baik dituntut moralitas yang tinggi dari perilakunya. 3 ciri moralitas tinggi adalah berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, sadar akan kewajiban, memiliki idealisme yang tinggi. Moralitas bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Moralitas yang bersifat intrinsik berasal dari diri manusia itu sendiri, sehingga perbuatan manusia itu baik buruk, terlepas atau tidak, dipengaruhi oleh peraturan hukum yang ada. Moralitas intrinsik ini esensinya terdapat dalam perbuatan diri manusia itu sendiri. 2. Moralitas yang bersifat ekstrinsik. Penilaiannya didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat pemerintah ataupun larangan. Moralitas yang bersifat ekstrinsik ini merupakan realitas bahwa manusia itu terikat pada nilai-nilai atau norma-norma yang diberlakukan dalam kehidupan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Minta maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.